Baiklah Bapak Ibu hadirin berbahagia, saatnya kita akan segera memulai diskusi untuk panel pertama. Yang pertama kami akan undang seluruh narasumber yang hadir untuk berdiskusi dengan kita sekaligus juga moderator. Kami akan undang yang pertama, kita akan mendengarkan nanti kebijakan penganggaran tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global yang akan disampaikan narasumber Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kami mohon untuk berkenan maju ke depan. Kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, kami persilahkan untuk berkenan maju ke atas panggung. Sekaligus tentang rancangan RKP Pembangunan Sektor Pangan dan Pertanian tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global yang disampaikan narasumber Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas. Kami mohon untuk berkenan naik ke atas panggung, dan juga Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang akan menyampaikan rancangan RKPD dan Pembangunan Daerah tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Kami juga undang Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang juga hadir secara online. Dalam hal ini akan memberikan pemaparan terkait dukungan pembangunan infrastruktur pengairan tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG yang akan menyampaikan potensi dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian tahun 2024 dan krisis pangan global. Dan agenda diskusi sesi pertama ini akan langsung dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI. Silakan kepada Bapak Fajri. Kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk diskusi panel pertama. Silakan untuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Makasih Mbak MC. Bapak Ibu sekalian, peserta Musrebangtan Nasional yang saya hormati, saya banggakan, izinkan saya memimpin sesi pertama pada pagi hari ini. Kita ada 5 narasumber yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Hadir secara fisik 4 orang, secara online 1 orang. Yang pertama dari Kementerian Keuangan, Ibu Halimah Pujiastuti. Makasih Bu Halimah, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Yang kedua, Kementerian PPN Bappenas, Pak Jarod Indarto PSD, Direktur Pangan dan Pertanian. Yang ketiga dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Gunawan Ovianto SM, Magister Manajemen, Direktur SUPD Bina Pembangunan Daerah. Yang keempat hadir secara online, Pak Insinyur Berindrajana, Master Teknik, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman. Yang kelima, Bapak Dr. Urip Haryono sebagai staf ahli Kedeputian Bidang Klimatologi. Bapak sekalian, waktu kita tidak banyak ini, cukup ada 5 pemateri. Waktu presentasi mungkin 10 menit Bapak sekalian, dan kita lanjutkan nanti sesi diskusi setengah jam. Jadi kita usahakan selesai maksimal jam 1. Jadi kalau bisa selesai setengah 1 pemaparan, kita lanjutkan diskusi setelah itu. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, saya persilahkan sesi pertama Ibu Halimah Pujiastuti untuk menyampaikan materi terkait kebijakan penganggaran tahun 2024 menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana disampaikan, karena ini juga waktunya
sangat sempit ya Pak ya. Mungkin saya langsung kepada poin-poinnya saja. Jadi tadi bagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, kita semua tahu bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu sektor yang sangat krusial ya. Tidak hanya dalam rangka El Nino, perubahan iklim dan yang lain-lain, namun ketahanan pangan selain ketahanan energi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci bagi bangsa kita untuk menjadi negara maju sejajar dengan yang lain-lain. Termasuk juga keluar dari middle income trap itu salah satunya adalah dengan memiliki ketahanan pangan dan ketahanan energi yang sangat stabil gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri bahwa pasca pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi, kita sekarang sudah dinyatakan oleh Pak Presiden memasuki kondisi endemi. Namun bukan berarti kemudian semuanya sudah berakhir, tapi kita tetap waspada. Tadi juga disampaikan juga kondisi ekonomi kita sudah sangat baik di tengah dinamika ekonomi global. Kita tetap tumbuh sesuai dengan target 5%, inflasi kita juga bisa ditekan sampai di bawah 5%, masih 4% ya. Meskipun sebenarnya kita pengennya 3, nah, dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, memang cuaca ekstrim, bencana alam dan juga disrupsi di berbagai sektor ini menjadi sangat menentukan kebijakan dari APBN kita di tahun 2024. Jadi karena sebagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian, untuk kita dapat bertahan dalam perekonomian di antara berbagai disrupsi, yang menjadi penting adalah peran fiskal, yaitu peran APBN sebagai stabilisator, distributor dan juga sebagai penahan dampak global gitu ya. Nah terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, belanja pemerintah pusat, mungkin langsung aja ke next slide, Jadi kalau tadi saya sampaikan, peran daripada APBN kita, uang kita atau fiskal yang kita selalu sampaikan. Jadi kalau dari sisi tata perekonomian itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memastikan atau mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan termasuk di dalamnya inflasi tadi. Bahwa komponen inflasi itu ada banyak sekali, termasuk diantaranya adalah pangan di mana yang paling krusial adalah beras. Kemudian yang kedua mungkin adalah di sektor konstruksi. Nah, dari sisi peran fiskal tadi Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap jaga yang namanya fiskal APBN itu isinya pendapatan dan belanja. Jadi pendapatan negara itu diperoleh dari sektor perpajakan, pendapatan bukan pajak, bea cukai dan yang lainnya. Kemudian untuk belanja, ini ada belanja kementerian lembaga, belanja pemerintah pusat, itu ada belanja kementerian lembaga dan belanja non-KL yang disebut dengan belanja transfer daerah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di daerah, dinas-dinas itu ada transfer baik melalui DAK, DAO, DBH dan lainnya, itu notabene adalah belanja pemerintah pusat. Yang nanti kesehatan dari belanja-belanja itu tentu saja akan mempengaruhi kesehatan fiskal secara keseluruhan yang ujung-ujungnya berpengaruh kepada tingkat kesehatan keuangan yang dicerminkan antara lain dengan tingkat inflasi, defisit dan yang lainnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di belanja 2023, di evaluasinya kita lihat bahwa untuk tahun 2023 itu ekonomi berkelanjutan masih ditandai dengan pengendalian inflasi. Yang tadi kita sampaikan sampai dengan semester 1 kita sudah bisa enteng karena satu semester sudah terlewati dengan baik. Bukan berarti tantangan satu semester tidak kalah beratnya. Kemudian pembangunan infrastruktur untuk layanan dasar sudah kita capai dengan
sukses juga ya. Layanan dasar tidak hanya konektivitas, tidak hanya jalan tol, jalan nasional, pelabuhan, udara, laut, kereta api, waduk, bendungan dan yang lain-lain termasuk air minum dan juga perumahan. Nah, itu sudah dengan sukses kita bukukan, kita catat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga reformasi struktural ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman dari situ kemudian belanja pemerintah tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden itu diprioritaskan, salah satunya adalah untuk transformasi ekonomi, di mana transformasi ekonomi ini yang paling penting diantaranya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim. Meskipun kita tingkat kemiskinan sudah di bawah 10%, ya, namun target pembangunan belum tercapai. Kemudian pengendalian inflasi, investasi dan juga mendukung hilirisasi atau investasi. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu sekalian rame-rame di media terkait hilirisasi sumber daya alam, nikel, timah dan lainnya, itu akan kita lanjutkan untuk kebijakan tahun 24. Nah, termasuk di dalam penurunan stunting, inflasi dan juga peningkatan investasi, salah satunya di situ adalah elemennya adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi tadi sudah disampaikan juga dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa ketahanan pangan itu sangat sensitif alignment-nya dengan tingkat inflasi dan ketahanan ekonomi kita. Next slide, mungkin kita langsung aja ke slide 6. Nah, untuk belanja pemerintah pusat secara keseluruhan demikian, di belanja KL-nya seperti apa? Karena tadi kan saya sampaikan belanja pemerintah pusat itu terdiri dari belanja kementerian lembaga dan belanja transfer. Di mana kalau transfer ini enggak dikelola oleh kementerian lembaga tapi dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi sumbernya dari pusat juga gitu ya. Nah, ini harusnya antara belanja KL yang dikelola oleh kementerian lembaga dengan belanja non KL atau belanja transfer yang dikelola oleh Pemda ini ada sinkronisasi, ada alignment. Jadi kalau tadi dikatakan ketahanan pangan misalnya untuk ketahanan energi tadi dampak El Nino dan yang lainnya itu dari intervensi dari Kementan akan seperti apa, intervensi dari Pemda melalui belanja transfer seperti apa. Nah, itu harus sinkron. Jangan nanti kebijakan Kementan sebagai leading sektornya misalnya di 10 provinsi tadi, tapi kemudian fokus dari belanja transfer DAK, DAU, DBH tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan kementerian lembaga sebagai leading sektornya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Belum ada alignment antara belanja pusat dengan belanja daerah, nggak nyambung. Meskipun mungkin fokusnya sama, objeknya sama ya, tapi kadang misalnya satu saat membuat food estate di provinsi A. Food estate itu butuh irigasi, butuh bantuan-bantuan saprodi dan yang lainnya. Kemudian saluran irigasi juga ada primer, sekunder, tersier dan yang lainnya. Tapi nanti yang dikerjakan Pemda melalui DAK atau DBH, proyek fisiknya tidak di situ gitu. Di satu kabupaten tapi tidak di dalam kawasan food estate. Nah, ini jadinya sama-sama bekerja tapi tidak bekerja sama sehingga outputnya juga menjadi tidak efektif. Jadi kita mengeluarkan banyak anggaran namun efeknya tidak terlalu banyak. Nah, untuk kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian tahun 2024 strategi jangka menengahnya adalah salah satunya penguatan kelembagaan dan ketahanan pangan, termasuk di dalamnya adalah simplifikasi regulasi ya. Jadi di situ nanti bisa disampaikan strategi kebijakan pengendalian inflasinya, mungkin ini teman-teman di Kementerian Pertanian dan juga Bapak Ibu sekalian di dinas-dinas dalam rangka menjaga daya saing, mendorong konsumsi, mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilisasi perekonomian itu
maka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini dapat dilakukan dengan satu, keterjangkauan harga. Tadi pasokan jadi penting juga, kalau kata Pak Menteri nggak ada kalau produksi tapi harganya tidak terjangkau sama aja. Ada produksi harga terjangkau tapi tidak terdistribusi dengan baik ya sama aja. Ya. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi. Nah ini juga mohon Bapak Ibu sekalian komunikasi, edukasi dan informasi yang efektif kepada publik, kepada masyarakat terkait ketahanan pangan ini kayaknya kurang terekspos gitu ya, kurang dendang. Orang bicara mengenai infrastruktur kayaknya semua orang ngerti gitu, tapi bicara ketahanan pangan jarang terpublikasikan secara memadai. Nah ini mungkin menjadi PR kita juga. Mudah-mudahan ini salah satu hal yang di tahun 2024 bisa kita perbaiki di dalam area tidak hanya mengejar produksi dan keterjangkauan harga, tetapi juga distribusi dan komunikasi dan edukasi. Nah Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan juga untuk lesson learn dari tahun ke tahun, kalau 20 sampai dengan 21 tadi disampaikan oleh Pak Menteri, pada saat pandemi ketahanan pangan, sektor pertanian dan yang lain-lain itu bisa eksis dan menjadi salah satu pendorong untuk tetap mempertahankan ekonomi yang baik. Maka mestinya tahun 2022, 23 dan 24 bahkan nanti 24 sudah kondisi endemi, harusnya lompatannya menjadi berlipat-lipat daripada saat kondisi pandemi ya. Nah salah satu tantangannya adalah bahwa hasil produksinya itu belum optimal tadi. Mungkin karena memang harus fokus, katalah tadi di antara sekian provinsi fokusnya itu ke berapa provinsi. Kemudian yang ditanam apa, rencananya bagaimana, kebutuhannya apa. Jadi mestinya satu fokus provinsi dengan lainnya itu bisa jadi kebutuhannya sama, bisa jadi enggak sama. Dan ini nanti akan berdampak kepada kebutuhan alokasi anggarannya. Jadi bisa aja satu provinsi atau satu komoditas itu alokasinya sangat gede gitu ya, sampai triliun, tapi di sisi lainnya mungkin hanya ratusan atau bahkan puluhan miliar saja. Itu bukan karena kalau kita planningnya benar, mestinya itu nanti output dan outcome-nya itu akan sesuai gitu ya, bukan berarti bahwa yang didanai lebih kecil itu menjadi terabaikan atau tidak penting, tapi semata-mata karena tadi komposisi, urgensi dan juga kepentingan pendanaan itu dikaitkan dengan output dan outcome-nya. Nah meskipun tadi beras menjadi primadona katakanlah, tapi kalau planningnya nggak bagus sehingga output dan outcome-nya nanti juga nggak jelas, ya kami dari Kementerian Keuangan pasti, ini nggak usah didanai karena ini duit itu mahal. Bukan duit murah yang tersedia sewaktu-waktu, enggak, tapi harus dicari dulu rupiah demi rupiah dikumpulkan gitu ya. Begitu terkumpul ya ini harus dialokasikan untuk hal yang jelas-jelas mendukung kepentingan publik. Meskipun tadi tujuannya bagus, ini urgent sektor pangan itu harus didanai, oke semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian atau Kementan gagal membuat rencana yang baik, gagal mengekspos, menarasikan output, outcome, dan dampak kepada publiknya, ya sorry to say, kita dari Kementerian Keuangan tidak bisa mengalokasikan itu. Kenapa? Karena setiap sen rupiah yang dikeluarkan itu harus meningkatkan layanan publik atau meningkatkan pendapatan negara. Lah kalau dua-duanya nggak tercapai, ya berarti ini tidak efisien atau tidak relevan untuk dialokasikan dalam program atau kegiatan tersebut. Meskipun kita paham ini sangat penting, sangat urgent gitu. Nah makanya tadi kami sangat menyambut baik ajakan Pak Menteri untuk mari sama-sama kita membuat program kegiatan output outcome yang memang sangat nendang sehingga tujuan tadi tercapai gitu. Jadi kami dari Kementerian Keuangan sebenarnya sangat menunggu untuk Bapak Ibu di Kementerian Pertanian dan juga dinas-dinas ini mempunyai program kegiatan output outcome yang baik gitu ya, sehingga deliverable-nya juga terukur dan nuansanya itu produktif gitu.
Makanya tadi kalau ada Alsintan dikonversi menjadi KUR ya, karena KUR itu subsidinya dari pemerintah juga. Kan ini gini Pak, kita bisa ilustrasikan mana yang lebih efektif belanjanya. Satu sisi kita punya belanja bantuan pemerintah Alsintan melalui Kementerian Pertanian. Sisi yang lain kita punya triliunan rupiah mendanai KUR dengan subsidi bunga yang sangat rendah untuk petani juga. Nah daripada ini APBN untuk bantuan-bantuan, kenapa petani yang sudah berdaya itu tidak diajari untuk berpikir secara ekonomis? Karena kenyataannya juga ada survei, karena enggak ini juga akan dibantu terus gitu ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian arah kebijakannya. Pengembangan food estate, penguatan cadangan pangan nasional sangat kita harapkan ini diperkuat dan mudah-mudahan nanti hasilnya di tahun 2024 akan lebih baik dan lebih produktif daripada tahun-tahun 22 dan 23. Mungkin itu dari kami, selebihnya lebih kurangnya mohon maaf, nanti bahan mungkin bisa copy dan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Halimah Pujastuti, beberapa hal tadi disampaikan bagaimana pemampatan belanja pusat dan belanja daerah. Memang Pak Bu Direktur Kementerian Pertanian alokasi anggaran beberapa tahun ini agak turun Bu Direktur. Ya, hampir semua kementerian lembaga. Oleh karena itu sinergi program, fokus program itu menjadi bagian-bagian pilihan dari Bapak Menteri Pertanian. Oleh karena itu ke depan pemanfaatan anggaran yang seefisien mungkin dan menghasilkan output dan outcome yang berkualitas tentunya. Dan kita harap nanti Pak Jarod, Pak Direktur Pangan dan Pertanian akan mengelaborasi lebih dalam bagaimana pemanfaatan anggaran baik yang di pusat, di kementerian lembaga, termasuk belanja yang ada di daerah. Sebenarnya anggaran sektor pertanian sebenarnya cukup besar ya Bu Direktur ya, cuma terbelah-belah di beberapa kementerian lembaga. Tadi sudah Bu Direktur sampaikan bagaimana satu program ini bisa dikerubut bersama ini, jadi belanja dari pusat, belanja kementerian lembaga, sehingga semua anggaran yang di kementerian lembaga itu bisa fokus mendanai, membiayai program yang sudah kita programkan. Untuk lebih jelas nanti kita undang Bapak Jarod Indarto PSD untuk menyampaikan rancangan RKP pembangunan sektor pangan dan pertanian tahun 2024. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, makasih banyak Pak Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf, Ibu Deputi kami sedang ada penugasan ke luar negeri terkait dengan SDGs, jadi memberikan arahan ke kami untuk menyampaikan concern beliau sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu di Kementerian Pertanian. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kami akan kembali mengingatkan kita semua tentang kerangka 5 tahun nasional, karena kita harus menyelesaikan itu dan sudah ada arahan dari Pak Presiden untuk kita selesaikan di tahun 2024. Yang kedua untuk RKP, dan yang ketiga nanti kami akan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan langkah kita untuk menghadapi perubahan iklim. Terkait dengan RPJMN, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Perpres 2020 memang pemerintah sudah memberikan arahan beberapa target-target pembangunan nasional yang harus dicapai sampai dengan 2024. Di slide selanjutnya kami bersama juga Bapak Ibu sekalian di mitra-mitra kementerian lembaga, kami selalu mencermati perkembangan dari pencapaian target-target itu. Dan ada beberapa target-target yang memang sudah kira-kira akan bisa kita capai sampai dengan 2024. Namun juga kita harus menyadari juga bahwa ada beberapa target-target pembangunan nasional yang terdampak dari COVID selama ini. Sehingga beberapa perkembangan yang sudah kita capai sejak 2019-2020 itu mengalami beberapa koreksi-koreksi. Misalnya di slide ini ada beberapa yang
sudah on track ya, sudah on track, misalnya terutama untuk yang indikator-indikator konsumsi, untuk yang skor pola pangan harapan dan lain sebagainya. Namun juga ada beberapa target-target pembangunan yang kira-kira nanti sampai dengan 2024 kita masih memerlukan upaya yang lebih keras. Kita punya waktu 6 bulan terakhir di 2023 dan nanti 1 tahun di 2024 untuk menyelesaikan seluruh target-target itu. Antara lain adalah yang angka kecukupan protein, dan angka kecukupan protein ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian lembaga yang terkait dengan konsumsi pangan. Namun yang pencapaian target-target ini merupakan membutuhkan upaya-upaya koordinasi antar kementerian lembaga, lintas sektor, lintas KL. Begitu juga tadi kami sangat senang sekali tadi arahan dari Pak Menteri untuk melakukan kolaborasi di antara Bapak Ibu di dalam lingkup Kementerian Pertanian sendiri. Karena memang antar unit kerja tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, bahkan antar kementerian lembaga juga tidak bisa untuk berjalan sendiri-sendiri. Dan kita melihat di target-target ini Bapak Ibu sekalian, peran kita di sektor pertanian sebagai sektor utama yang memproduksi pangan itu sangat besar sekali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana target kecukupan pangan bisa diatasi tanpa ketersediaan pangan yang kita produksi di sektor pertanian. Dan ini adalah bentuk nyata dari seluruh Bapak Ibu petani dan juga Bapak Ibu di Kementerian Pertanian dan seluruh dinas pertanian di provinsi dan kabupaten. Ini kita turut bangga di sana, termasuk juga pengendalian inflasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Direktur. Karena kita sangat terkait dengan inflasi pangan bergejolak. Ada turunan lebih lanjut di antara inflasi itu. Bagaimana di 2024 di RKP 2000 setara dengan sasaran-sasaran yang lain yang selama ini sudah kita kenal. Target pertumbuhan PDB, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Dan ini baru masuk di masa RPJMN yang sekarang. Di RPJMN sebelumnya, NTP itu tidak menjadi salah satu sasaran pembangunan nasional. Selain itu juga yang terkait dengan nanti di topik terakhir yang akan kami sampaikan terkait dengan perubahan iklim, RKP 2024 karena ini Musrenbang Tannas 2023 dilaksanakan 2023, tapi untuk rencana kita di 2024. Tema besarnya adalah pembangunan berkelanjutan dan mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Bagaimana ketahanan di sektor kita itu bisa kita bangun nantinya. Sehingga di slide selanjutnya untuk prioritas nasional, target-targetnya masih mengacu pada kerangka RPJMN 2020-2024. Dan ini nanti akan menjadi kerangka yang sama untuk pengusulan perencanaan dan pengusulan penganggaran. Begitu juga usulan-usulannya itu adalah dalam rangka untuk mencapai target 2024 atau bagaimana upaya kita untuk mempercepat pencapaian target itu sendiri. Itu harus menjadi fokus kita di pelaksanaan 2024. Dan rangkaian musyawarahnya sudah berjalan Bapak Ibu sekalian, di Kementerian Pertanian sudah berjalan, di level nasional untuk Musrenbang Nas sudah berjalan juga, dan nanti mohon untuk hasil-hasil yang sudah kita sepakati dengan beberapa daerah baik di Rakortek Pertanian maupun di Musrenbang Nas itu bisa kita detailkan lebih lanjut di dalam pembahasan Musrenbang Tannas yang saat ini dilakukan sebagaimana arahan Bapak Menteri tadi. Kami masuk ke perubahan iklim.
Untuk perubahan iklim mungkin nanti kami akan mencermati yang disampaikan update oleh Bapak Deputi BMKG. Kami akan langsung masuk di dalam di slide 12. Pembahasan-pembahasan di level teknis sudah kita lakukan di antar lintas kementerian, baik itu dengan Bapak Ibu di Kementerian Pertanian, dengan BMKG, dengan BRIN juga sudah dilaksanakan. Dan memang benar bahwa potensi El Nino atau mungkin juga nanti bentuk perubahan iklim yang lain, La Nina dan lain sebagainya, itu bukan hal baru lagi. Bukan hal baru lagi, sehingga kita sudah punya pengalaman itu di tahun-tahun sebelumnya itu. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya mitigasi dan penyiapan-penyiapan untuk mengantisipasi potensi itu terjadi. Sehingga risiko yang kita hadapi di sektor pertanian itu sebetulnya upaya-upayanya sudah terbangun. Maka tingkat risikonya itu mungkin bisa lebih rendah daripada potensi El Nino-nya itu sendiri atau potensi La Nina-nya sendiri. Karena kita sudah punya upaya-upaya itu. Termasuk juga pengembangan kegiatan kita di Kementerian Pertanian untuk upaya-upaya yang adaptif. Tadi salah satu arahan Pak Menteri yang kami catat adalah penyediaan dari varietas-varietas adaptif yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di seluruh kabupaten kota sesuai dengan potensinya tadi, apakah petanya itu hijau, kuning dan merah. Sehingga ini kami sampaikan hasil pembahasan untuk untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa bukan hal baru ya ini. Dan ini selama ini sudah kita lakukan. Sehingga walaupun demikian kita tetap harus menyiapkan diri untuk melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi yang akan terjadi. Selanjutnya ini mungkin juga bisa menjadi pembahasan lanjutan, mungkin ini dari datanya Pak Deputi BMKG, terutama mencermati kawasan-kawasan sentra produksi pangan yang berpotensi terdampak terhadap perubahan iklim. Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan yang hijau kita bus lagi, yang kuning apalagi langkahnya, yang merah apalagi langkahnya. Ini mungkin bisa menjadi pencermatan kita semua nanti Bapak Ibu sekalian, potensi terjadinya misalnya curah hujan yang rendah, terutama di daerah-daerah yang memang selama ini menjadi sentra produksi pangan kita. Selanjutnya, yang lain juga kita mencoba melakukan pemetaan terhadap pengalaman kita sebelumnya. Karena ini data potensi El Nino itu kan selalu update ya. Mungkin berapa lama sekali, sehingga kita perlu melihat juga mungkin bersama-sama di tahun-tahun sebelumnya itu kira-kira pola mana yang diperkirakan sama dengan potensi yang akan kita hadapi, sehingga kita bisa melihat di tahun dulu yang kira-kira nanti polanya sama dengan yang akan kita hadapi, kita sudah melakukan apa untuk bisa kita recall kembali dan kita persiapkan sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi. Paling tidak 4 bulan ini kita sudah siap di 2023, karena pengalaman kita sudah punya sebetulnya, pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ini mungkin kami skip saja. Kami ingin menambahkan informasi kepada Bapak Ibu bahwa di Bappenas juga di slide selanjutnya sudah mencoba untuk membangun kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan terkait dengan perubahan iklim. Tapi ini tidak hanya El Nino, tapi seluruh perubahan iklim, sehingga potensi terjadinya atau potensi dampaknya itu lebih luas daripada sekedar El Nino. Di slide selanjutnya sudah juga dicoba untuk
membangun kira-kira lokasi-lokasi prioritas mana yang bisa kita cermati yang berdampak terhadap perubahan iklim. Jadi tidak hanya El Nino dan La Nina. Itu saja dari kami, dan terakhir, walaupun tidak ada slide, Bapak Ibu sekalian, dalam setiap tahun itu ada Global Report on Food Crisis atau GRFC. Itu selalu dikeluarkan untuk memberikan alat kepada seluruh negara potensi-potensi krisis pangan di seluruh dunia. Dan di sana ada 3 faktor besar yang mempengaruhi krisis pangan. Yang paling utama itu adalah instability politik, ketidakstabilan politik karena perang dan lain sebagainya. Itu menjadi faktor utama di seluruh negara terhadap terjadinya potensi krisis pangan. Yang kedua baru masuk masalah economic shock, kalau ada turbulensi dari ekonomi. Dan yang ketiga adalah tentang perubahan iklim. Sehingga menurut hemat kami di dalam penanganan krisis pangan di level kita perlu melihat secara keseluruhan nanti, karena nanti di 2024 kita harus menyiapkan juga agar terjadi stabilitas politik kita pada masa-masa pelaksanaan pemilu serentak 2024. Baik. Sementara itu, terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jarod telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan RKP pembangunan sektor pertanian dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Selanjutnya kita akan mendengarkan seperti apa RKPD pembangunan daerah dalam menghadapi sama perubahan iklim dan krisis pangan global. Saya persilahkan Pak Gunawan Mopianto untuk memanfaatkan waktu yang ada 10-15 menit. Silakan Pak Gunawan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Kemendagri, ini kita terkait dengan RKPD dan terkait dengan perubahan iklim. Mungkin kita langsung aja ke slide nomor 2. Di sini tentu kita harus melihat ya, ketika kita menyusun pedoman RKPD nanti yang akan kami terbitkan, itu adalah kita melihat dari tema RKP 2024. Tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Jarod bahwa mungkin terkait dengan pertanian kita akan lebih fokus pada titik pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Walaupun sebenarnya ini saya yakin terkait juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah inilah langkah awal yang kami siapkan bagaimana nanti kami akan menyusun pedoman RKPD yang kami terjemahkan dalam Permendagri. Lanjut saja. Di slide 3, dan ini kami melihat memang dari perubahan iklim ini ada beberapa hal yang menjadi salah satu ancaman serius. Tapi memang dari perubahan iklim ini sebenarnya adalah dampak dari adanya gas rumah kaca. Nah, sesuai dengan Perpres 98 tahun 2021 sebenarnya ada beberapa sektor yang mendukung kontribusi bagaimana pengurangan gas rumah kaca yang pada akhirnya kita juga dapat mempengaruhi perubahan iklim yang tidak terlalu ekstrim. Dan memang salah satunya adalah dari sektor pertanian. Artinya Bapak Ibu pun sekalian walaupun sebagai terdampak dari perubahan iklim, tapi Bapak Ibu pun sebagai kontributor bagaimana gas rumah kaca itu bisa dikurangi. Walaupun memang sesuai dengan Perpres 98 tersebut, kontribusi yang diukur bahwa dari sektor pertanian itu hanya sekitar 0,3%, seperti itu. Lanjut saja kita di slide 7, halaman 7. Nah, di sini memang ketika kita menyusun pedoman untuk RKPD, ini memang beberapa langkah yang kita lakukan. Salah satunya memang kita akan melihat, terutama kita akan mengintip RKP apa yang akan ditetapkan oleh teman-teman Bappenas. Karena tentu mengapa kita mengacu RKP, karena memang itu sebagai salah satu acuan nanti yang diacu untuk pelaksanaan RKPD. Nah memang pertama kita akan melaksanakan Rakortek Bank.
Rakortek Pembangunan Daerah yang memang tahun ini kita laksanakan. Kita akan mengundang bukan hanya dari sektor pertanian, tapi hampir seluruh sektor bahkan seluruh dinas yang ada di seluruh Pemda. Jadi kita tidak hanya membahas terkait dengan sektor pertanian saja seperti itu. Nah, disinilah kita akan membahas satu persatu apa saja hal-hal yang menjadi kontribusi dari teman-teman, terutama di dinas pertanian yang terkait dengan pertanian, hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan. Dan ini kami berdasarkan pembahasan yang lalu Rakortek Rakortek Renbang, kita lanjut aja di slide 10. Ini secara nasional kami rekapitulasi bahwa beberapa kontribusi yang harus dikejar atau dicapai oleh teman-teman dinas. Dan di sini memang kita bagi per komoditas dan ini akan menjadi indikator kinerjanya nanti di akhir tahun yang setiap tahun teman-teman Pemda akan melaporkan melalui laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dan itu memang bukan hanya satu sektor saja, tapi memang itu terakumulasi dari seluruh bidang, bukan hanya dari sisi pertanian saja, tetapi ada dari sisi pekerjaan umum, ada pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Inilah yang pada dasarnya nanti akan menjadi salah satu format di dalam pedoman penyusunan RKPD yang saat ini memang dalam proses penetapan oleh Bapak Menteri seperti itu. Dan memang di sini kita melihat dari beberapa komoditas seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah dan lain-lainnya, termasuk perkebunan. Inilah yang kami bahas di dalam Rakortek Bank tersebut. Lanjut saja di slide selanjutnya. Di sini kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk pertanian ini menjadi salah satu sektor yang sangat banyak kami bahas. Karena hingga 1004 subkegiatan yang harus kami bahas untuk bagaimana berbagai hal dari sektor pertanian ini bisa berjalan di teman-teman Pemda. Jadi dari sini inilah langkah awal bahwa RKPD nanti di tahun 2000 untuk tahun 2024 ini yang akan kita tetapkan. Dan selain dari RKPD nanti ditetapkan, ini tentu kita akan kita sambungkan dengan teman-teman di Ditjen Keuangan Daerah bagaimana nanti dalam penyusunan APBD. Jadi ada dua pedoman nanti yang akan dilakukan oleh Kemendagri, pedoman RKPD dan pedoman APBD yang setiap tahunnya akan kami tetapkan. Lanjut saja di halaman 12. Ini beberapa program dan kegiatan yang kemarin kami coba optimalkan dengan adanya kewenangan yang sudah diatur sesuai dengan Kemendagri 050 ke dalam RKPD. Ini beberapa hal yang kami coba tegaskan dan termasuk kami juga sudah memutakhirkan Permendagri 90. Nah, ini juga dalam proses penetapan untuk Kepmennya nanti kita belum keluar, tapi Kepmen tersebut adalah untuk mempermudah ataupun hal-hal yang sebelumnya mungkin belum diatur, namun itu adalah kewenangan Pemda. Ini juga yang coba kami tetapkan. Lanjut saja. Ini salah satu hasil Rakortek Bank. Jadi kami mencoba melihat indikasi pengalokasian kesesuaian dengan kegiatan untuk mendukung indikator kinerja di urusan pertanian. Nah, inilah yang kami dapatkan, walaupun ini sebenarnya masih indikasi awal, artinya ini pasti akan berubah, saya yakin. Akan berubah drastis biasanya. Jadi artinya inilah yang kami dapatkan dari indikasi awal. Memang kalau dari posisi di sini tersebut memang tertinggi, kalau dilihat dari APBD ya tentu jumlahnya adalah ada di DKI dan yang memang yang kedua ini ada di Nusa Tenggara Barat. Lanjut saja. Nah, ini beberapa kebijakan substansial dalam penyusunan RKPD bahwa perlu kami informasikan juga bahwa selain Inmendagri 70 tahun 2021 tentang penyusunan Dokrenda bagi daerah masa jabatan KDH berakhir tahun 2022,
Dan ini juga ada Inmendagri yang 52 tahun 2022 ini terkait dengan daerah otonom khusus juga, termasuk bagaimana kita mencoba tentang Kemendagri 050588 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi inventarisasi dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang saat ini pun sedang kami mutakhirkan, artinya nanti mungkin akan ada keluar di tahun 2023 ini. Nah, lanjut saja yang terakhir. Ini beberapa hal mungkin yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan, termasuk bagaimana nanti teman-teman Pemda seharusnya sudah mulai memperhatikan beberapa hal, terutama terkait dengan 3 hal peraturan utama yang perlu diperhatikan. Yang itu adalah pertama Permendagri RKPD, yang itu ini adalah sebagai salah satu acuan nanti perencanaan oleh teman-teman di Pemda. Yang kedua adalah pedoman untuk APBD. Dan bagaimana itu pengalokasiannya untuk APBD Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti ketika kedua hal tersebut sudah ada, nanti yang terakhir adalah Permendagri 90 dan pemutakhirannya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian salah mengalokasikan, salah menempatkan, dan ini juga menjadi hal yang fatal, artinya pengukurannya nanti akan berakibat tidak pas juga untuk terkait dengan pelaksananya. Mungkin itu saja Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan, tapi pada intinya Kemendagri memang lebih banyak tugasnya bagaimana mempersiapkan hal-hal untuk kemudahan Pemda dalam melaksanakan dalam dukungan terutama di sektor pertanian ini. Demikian, terima kasih. Baik, makasih Pak Gunawan sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan RKPD Pembangunan Daerah tahun 2024 dan tadi sudah alhamdulillah mudah-mudahan tadi dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemendagri mudah-mudahan ada sinergi dan tidak sia program yang akan dilaksanakan. Baik, pada sisi keempat ini hadir secara online, saya cek dulu Ibu Insinyur Brendra Jana, Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan, hadir? Panitia bisa cek? Hadir enggak? Hadir? Baik. Baik, Pak Brendra Rajana, silahkan Pak Perenjana, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman yang akan membawa materi terkait dukungan pembangunan infrastruktur pengairan tahun 2024 dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis pangan. Waktu Bapak 10 menit. Silahkan Pak Perenjana. Terima kasih Pak Moderator dan juga narasumber dan peserta Tamannya dengan online ini yang kami sesuai dengan undangan maka kami akan memberikan pembangunan infrastruktur sumber daya air menghadapi iklim dan krisis pangan global. Sudah kembali Baik, kami sampaikan pertama bahwa pendidikan sumber daya air sesuai dengan dan fungsi kami sumber daya air ini dan mitigasi yang dari yang pusat dan kami akan mengulangi tahun depan dalam jalur pangan air dan energi. Yang pertama dalam rangka pendataan pangan maka air dan energi maka dari PUPR kita melaksanakan program itu terkait pembangunan
Jadi pada periode dari 2015 sampai 2026 tidak merupakan 61% di berbagai wilayah yang memang terindikasi dengan banjir, potensi kembali listrik, konservasi lain juga itu sangat. Kami laporkan kepada bahwa dari dukungan tersebut pada tahun 2015 sampai 2022 sampai 2022 kita lakukan kegiatan bisa kita di monitor atau penyebab lainnya. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2024 kami melakukan akan seperti di harga bidang program tersebut dan sebagainya. Kemudian dari keseluruhan juga tahun 2024 kita telah selesai 60% ada potensi mengenai pesawat awal irigasi kita sebut sebagai irigasi premium sudah 3.000 hektar atau lebih kurang 12% dari proses yang dilakukan di Indonesia yang sudah supply dari arus minyak. Berikutnya kami juga melakukan dari di mana pada tahun 2014 ada yang berada di dalam 7,3 yang merupakan dari lahan air tanah dan untuk irigasi irigasi seluas 7,1 hektar yang berada di pusat dari bulan 2023 juta hektar dan yang fungsional berasal dari hektar tersebar di berbagai wilayah. Kalau itu jadi pengelolaan irigasi dari pengelolaan pada wilayahnya yang kalau tidak sungai kita bisa 2,1 ini yang harusnya 64 dari irigasi kewenangan yang berbeda yaitu kita berdasarkan bahwa harus migrasi wilayah COVID menjadi peran irigasi di atas 3 hektar itu perubahan pusat sampai dari anggaran provinsi dan di bawah 1.000 pemerintah kabupaten kota. Kemudian dari irigasi tadi kita hektar lebih kurang 10,6% yang dari irigasi premium, sementara sebagian besar masih tidak. Dengan selesainya 61 tersebut kita menandakan juga yang irigasi dari perkembangan atau irigasi premium dari 10,6 menjadi 16,06% dan diharapkan akan memproduksi 2 kali. Pada periode 2015 sampai 2018 yang lalu capaian pembangunan rekomendasi baru dan akreditasi dari kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 pembangunan harusnya 5.000 hektar dari 2 tahun itu dengan sumber pendanaan yang dari APBN atau dari angka sudah seluas 890 dari melalui pendanaan dari APBN atau dari masyarakat. Selanjutnya untuk kebijakan programan Bapak Ibu jadi sesuai dengan arahan Presiden ada beberapa hal yang kita jadikan dasar untuk program infrastruktur di tahun 2024 ini kita harapkan kerja konservasi tuntas pada bulan ini atau di
kami lapor Ibu Direktur untuk bikinnya sebuah kamarnya beberapa konstruksi kita di Bapak Ibu dalam evaluasi dengan kemungkinan ada yang ada dengan 2020 mendatang. Kemudian diharapkan kita merasakan dan akan melakukan itu yang terbangun di dalam masyarakat dan pemerintahan telah ditetapkan dalam RPJMN 2024 dan RPJMN 2024. Kemudian pada KKP di 2024 yang sudah dilaksanakan pada waktu lalu telah diberikan arahan bahwa adalah tahun depan utamanya diarahkan pada upaya yang masih politik di politik mengkawalan untuk tangan melalui SD dan pada 2020 sekarang kami telah melaksanakan beberapa SD baik di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan di NTT dan di Papua. Dan pada tahun 2022 juga di internal UPR kita akan memprioritaskan program sebagai opor itu adalah operasi pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi. Intinya adalah administrasi kegiatan kita yang sudah jalan masuk operasi kita kemudian bila ada pekerjaan yang berjalan di 2024 kita tuntaskan dulu khususnya mungkin dalam adalah untuk jaringan irigasi sehingga kita harapkan akhirnya bahwa struktur yang bermanfaat dan bermanfaat. Kemudian dalam langkah utama juga kami telah menargetkan Bapak Ibu bahwa tahun 2024 kita akan melaksanakan pembangunan pendidikan dalam perjalanan yang akan kita bangun. Ada yang berlaku sebenarnya yang kemudian ada berapa bulan lagi itu kami bisa memastikan itu bahwa ada 18 dengan itu terdiri dari jaringannya bulan yaitu belum juga negara ada 17 Boeing IGF dan Durai itu di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Carian di Jawa Tengah juga Jakarta, Sulsel di Jawa Timur, dan seluruh bangsa yang akan selesai yaitu Wayaku pulang ulu ini Bagong Marikim menjadi haji Bernali Beratu kami juga akan melakukan satu delegasi 30 kita rehabilitasi kemudian bangunan banjir dan pengamatan pantai lebih kurang 20 km pembangunan ulang lagu dan berdiri terbentuk selalu unit beberapa program yang akan dilakukan dan awal ditargetkan pembangunan luas mereka kalau pembikin dan yang baik mematang melingkup proyek kemudian penelitian dari warga dan selanjutnya adalah rehabilitasi di atas 28 pada beberapa lokasi antara lain dari proyek strategic irrigation modernization and rehabilitation project atau SIMUR,
tentang irrigation modernization project, kemudian ada juga program dari rehabilitation irrigation project atau USIP, ada di Jepang, di Jakarta, di Aur, di 8, di Sadang, dan kemudian ada juga pembangunan 10 unit bendungan yang tadi kami sampaikan. Satu bendungan yaitu Geosita yang baru rencananya nanti digaranya dari Bendungan Luar Negeri, dan 7 bendungan lain yaitu IBS, Iberei, Karangmongko, Cabean, Jadilatang, Riang Kiwa, dan Baik. Dan kami juga menargetkan bendungan yang akan kita selesaikan, antara lain juga Yanji, Bener, Jelatung, Bagong, Mancing, Kayu, Pulang Hulu, Budok-budok, dan Baik Aku. Berikutnya apa yang kami laksanakan atau peran irigasi untuk adaptasi perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, kita tahu bahwa ada salah satu proyek nasional 6 adalah peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Salah satunya kegiatannya adalah peningkatan ketahanan iklim pada sektor pertanian. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 3 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2012 sampai 2020, Kementerian PU khususnya di sektor irigasi berperan dalam upaya adaptasi perubahan iklim, di mana kegiatannya meliputi pembangunan, pengolahan dan sistem jaringan irigasi termasuk subak, kemudian untuk berikutnya juga ada pengolahan dan rehabilitasi bendungan, dan pengembangan dan penerapan teknologi irigasi sementara dalam rangka intensifikasi pertanian. Ada juga kami laksanakan pembuatan SDK untuk pengolahan sumber daya air dan peningkatan penyediaan dan akses terhadap data dan informasi terkait dengan dampak perubahan iklim. Bisa 1 menit lagi. Kemudian dalam rangka adaptasi perubahan iklim, kami juga telah melaksanakan beberapa kegiatan selain membangun, merehab, dan meningkatkan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, antara lain pemutakhiran kriteria perencanaan perhitungan debit banjir dalam perencanaan bendung, selain memperhatikan perubahan tren pada data curah hujan maupun debit banjir, juga kami telah merumuskan beberapa penggunaan koefisien yang didasarkan pada data IPCC. Kemudian untuk kegiatan lain juga ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan irigasi di daerah dan tingkat petani yang dilaksanakan melalui teknis unit P3A, petani pemakai air yang bekerjasama dengan dinas PUPR, dan saat ini di direktorat, salah satu direktorat kami yaitu Direktorat Irigasi dan Tawar juga sedang mengembangkan aplikasi berbasis web yaitu Ready yang terintegrasi dengan sistem SISDA sehingga akan memudahkan pertukaran informasi. Saya pikir itu semoga tidak lebih dari 10 menit Pak Moderator, dan juga informasikan bahwa kami dalam rangka ini juga telah menyiapkan pompa-pompa air ya untuk mengurai daerah irigasi yang mengalami kekeringan, dan juga nantinya kami juga siapkan juga sumur ya pada daerah-daerah yang akan perjalanan mengalami kekeringan, sehingga suplai air pada daerah-daerah yang tersebut bisa kita. Jadi itu Bapak Moderator. Terima kasih Pak Berindrajana atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Kita sudah mendengar seperti apa kesiapan infrastruktur kita, bendungan, jaringan irigasi, dan sumber-sumber air yang lain dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya El Nino ke depan. Sesi terakhir ini yang saya pikir ini yang cukup penting, sangat penting ini, karena kita bicara mengenai perubahan iklim dan kita akan mendengarkan dari narasumber yang kompeten, tentunya dari Pak Dr. Urip Haryono. Kita ingin tahu seperti apa El Nino tahun ini. Apakah sama
periode El Nino tahun-tahun sebelumnya, 2008, 2015, apakah separah tahun periode sebelumnya atau seperti apa? Kita ingin mendapatkan gambaran dari Pak Dr. Urip Haryono dari Kementerian Bidang Klimatologi terkait dampak perubahan iklim khususnya El Nino pada tahun 2023. Silakan Pak, waktunya 10 sampai 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Sebelum ke presentasi saya ingin menjawab atau merespon arahan Bapak Menteri tadi ya. Ini sangat menarik bagi kami BMKG. Satu kalimat yang saya dengar adalah mau ada La Nina, mau ada El Nino, tetap tanam. Saya dari BMKG setuju. Karena apa? Tidak semua El Nino sesuatu yang menakutkan. El Nino tidak akan memberikan dampak negatif ke seluruh wilayah Indonesia. Contoh mudahnya adalah El Nino itu dikonotasikan kekeringan. Artinya masa keringnya lama. Nah, dengan demikian para petambak garam pasti lebih bahagia daripada kena La Nina. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa selama COVID 3 tahun produksi padi cukup bagus bagi penopang ekonomi. Ternyata Tuhan itu adil. Selama 3 tahun COVID, ternyata menurut catatan BMKG dan kita sudah tahu semua, selama 3 tahun itu pula terjadi yang namanya triple dip La Nina. La Nina yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut juga. Sehingga selama 3 tahun itu 2020, 2021, 2022 air cukup, kemarau tidak ada, kebakaran hutan hampir tidak ada. Artinya apa? Di balik satu musibah yang disampaikan yang diturunkan ke dunia pasti ada hikmah. Nah, demikian juga ada El Nino walaupun tidak sekuat 2015, tidak sekuat 97. Lemah sampai moderat, pasti ada hikmahnya. Nah, El Nino yang saat ini analoginya hampir sama dengan yang di 2018, yaitu terjadi pada pertengahan tahun. Jadi tidak terlalu kering-kering amat ya, masih ada hujan. Kemudian yang ketiga, saya menggarisbawahi arahan Pak Menteri tadi di poin 1 langkah-langkah antisipasi adalah membuat wilayah merah, kuning, hijau, tapi bukan di langit yang biru ya. Merah, kuning, hijau untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, kami tadi langsung bicara dengan tim kami di BMKG. Teman-teman stasiun klimatologi mohon segera aktif untuk membuat peta kabupaten daerah mana yang merah, kuning, hijau. Nah, cuman merah, kuning, hijaunya harus kita sepakati nih. BMKG biasanya buat merah, kuning, hijaunya kan sekian mili sampai sekian mili. Itu mungkin untuk sawah tidak cocok mungkin. Untuk komoditi tertentu tidak cocok. Contoh yang gampang saja, kalau BMKG menyatakan musim hujan adalah kalau curah hujan dalam sebulan itu lebih dari 150 mm. Itu kalau musim hujan. Itu kan untuk umum ya sawah. Tapi kalau memang Bapak Ibu menginginkan ada klasifikasi tertentu, saya kira untuk komoditi padi dengan komoditi yang lain kan pasti beda. Nah, jangan dipukul rata dengan klasifikasi merah, kuning, hijau. Merahnya berapa mili sampai berapa mili, kuningnya berapa, hijaunya berapa, agar petanya klop dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kami sarankan Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak Dinas Pertanian Kabupaten, silakan menghubungi stasiun klimatologi provinsi, karena di setiap provinsi ada stasiun klimatologi. Minta saja, Pak, saya dibuatkan klasifikasi merah, kuning, hijau. Artinya ketersediaan air atau curah hujan dan sebagainya. Nah, itu sebagai dasar Bapak Ibu untuk melakukan apa yang diperintahkan Pak Menteri tadi 1 sampai sekian. Poin pertama kalau tidak salah membuat peta
kerawanan kekeringan ya Pak ya, merah kuning hijau. Nah berarti nomor 1 bisa kami bantu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan teman-teman kami di daerah. Lanjut Mbak. Kami tidak bicara El Nino 2023 karena El Nino 2023 sudah diantisipasi dengan baik oleh semua KL. Termasuk Pak Menteri tadi kan berarti sudah mengantisipasi 2023. Jadi sesuai dengan topik yang diberikan ke BMKG tidak bicara lagi yang 2023. Ini adalah musring pantanas untuk merencanakan 2024. Nah ada 2 hal yang diminta kami bicarakan, yaitu pertama adalah perubahan iklim, kedua adalah iklim 2024 seperti apa. Nah kalau kita bicara perubahan iklim, ini perubahan yang sifatnya jangka panjang, 50 sampai 100 tahun ya. Sedangkan kalau tahun depan itu berarti bukan perubahan iklim tapi musim atau musiman ya, perkiraan musim. Nah kami akan bicara 2 hal pokok, perubahan iklim dan climate outlook 2024 ya. Next. Nah sebenarnya perubahan iklim ini secara langsung tidak berdampak ke pertanian. Kan nggak mungkin misalnya perubahan iklim yang kenaikan suhu kemudian kita nggak bisa nanam, kan nggak juga. Jadi yang sampai ke pertanian itu, sampai ke produksi itu tidak langsung. Tapi yang berpengaruh langsung adalah fisiknya atmosfer, fisik yang terjadi di iklim dan sebagainya. Jadi dampak perubahan iklim secara fisik itu contohnya adalah adanya perubahan siklus hidrologi. Yang tadinya hidrologinya tertentu ya, untuk daerah-daerah tertentu mungkin siklusnya berubah. Yang tadinya hujannya deras jadi tidak deras dan sebagainya ya. Jadi gangguan pada intensitas siklus hidrologi akan berdampak baik langsung maupun langsung pada penguatan sumber fenomena cuaca iklim. Yang tadinya hujan basah mungkin akan lebih basah, yang kering akan lebih kering karena siklus hidrologinya berubah, mulai dari penguapan, kondensasi, turun hujan menyerap, run off dan sebagainya. Siklus itu yang berubah. Nah barangkali kalau siklus hidrologi berubah, otomatis mungkin mengganggu pada aktivitas pertanian. Yang kedua adalah dampak terhadap anomali iklim dan musim yang bergeser, maju, mundur dan sebagainya, itu adalah anomali dan sebagainya. Kemudian kemungkinan perubahan pada frekuensi dan intensitas siklus ENSO. ENSO dulunya itu sebelum mungkin sebelum tahun 1900 sekian, itu mungkin siklusnya 6 tahun, 7 tahun. Sekarang makin dekat ya. Tahun 2018 itu ada El Nino lemah, 2023 muncul lagi, artinya siklusnya hanya 3-4 tahun. Nah inilah salah satu perubahan fisik terhadap iklim kita. Next, yang berikutnya adalah meningkatnya frekuensi kejadian ekstrim, ini sudah sering kita rasakan. Yang kelima adalah kejadian iklim ekstrim, adanya banjir dan kekeringan. Nah semua ini sudah kami tulis dalam bentuk atlas proyeksi iklim Indonesia. Kalau tidak salah atlas ini sudah kami kirimkan ke semua KL. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ini nanti akan kami kirimkan ke panitia. Jadi isinya adalah atlas proyeksi iklim. Proyeksi itu adalah perakiraan iklim tapi jangka panjang, 50 tahun paling tidak. Jadi kami membuat pemodelan untuk memproyeksikan iklim 2050. Next. Nah salah satu bukti bahwa terjadi perubahan iklim adalah ini kandungan CO2 ya, atau suhu, ini suhu udara. Kalau kita bandingkan dari tahun 1890 sampai 1900, sekarang suhu ini sudah naik sekitar 1,2 derajat. Ya, 1,2 derajat. Naik 1,2 derajat saja sudah merubah pola iklim sedemikian rupa. Banyak sekali bencana.
Bagaimana kalau kita biarkan sehingga nanti bisa naik 3 derajat pada 2030 atau 2050? Betapa kita akan menemui bencana yang luar biasa, sehingga pemerintah kita juga ikut akan punya aksi untuk agar kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat pada tahun 2026, targetnya 2020. Nah, ini salah satu upaya kita. Lanjut. Ini salah satu contoh ya perubahan curah hujan musiman periode 2020-2049 terhadap 76 sampai 2005 dengan skenario RCP 8,5. Skenario RCP 8,5 ini adalah skenario jika kita tidak berbuat sesuatu untuk menurunkan perubahan iklim, atau kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk mempertahankan suhu yang 1,2 perubahannya. Contohnya, kita tidak tidak mengurangi emisi di loss saja, maka kondisi perubahan curah hujan musiman seperti ini. Yang coklat itu adalah terjadi penurunan jumlah curah hujan, yang hijau terjadi penambahan curah hujan. Nah, untuk hampir seluruhnya, mulai yang sudut kiri atas adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya, itu hampir semua berwarna merah. Artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap mitigasi perubahan iklim, maka curah hujan kita akan turun sekian persen. Lanjut. Nah, tapi kalau kita yang menggunakan 4,5, artinya ada usaha tertentu untuk mempertahankan suhu tetap di 1,5 derajat, maka perubahan musimnya tidak terlalu parah seperti yang sebelumnya. Lanjut. Nah, demikian juga dengan perubahan jumlah hari hujan. Nah, ini pertanian ini kan biasanya sangat terkait langsung dengan berapa sudah terjadi tidak ada hujan. Kalau toh misalnya hanya ada hujan 3 hari, kayak seperti kemarin ya, beberapa minggu kemarin kan hujan 3 hari itu belum tentu musim hujan dan airnya cukup, tapi perlu melihat bagaimana hari hujan selama sebulan dan kedepannya seperti apa. Jadi kami sudah membuat proyeksi perubahan hari hujan. Nah, khusus hari hujan ini kami juga memonitor setiap hari. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan informasi di kecamatan A, di kabupaten B, sudah berapa lama tidak terjadi hujan di situ, Bapak bisa langsung ke tempat kami, stasiun klimatologi di setiap provinsi, atau langsung ke pusat. Lanjut. Ini lanjut saja. Nah, dampak secara global ini akan terjadi sumber air yang berkurang. Jadi kelangkaan sumber daya air, sehingga terjadi beberapa hotspot atau water hotspot, jadi spot-spot yang kekurangan air. Tapi alhamdulillah menurut WMO, Organisasi Meteo Dunia, Indonesia tidak termasuk ada hotspot yang kekurangan air. Ini mudah-mudahan akan berlanjut terus. Kita pertahankan. Kalau kita nggak pertahankan dengan RCP 4,5, maka kalau tidak melakukan sesuatu, maka tidak menutup kemungkinan di Indonesia akan terjadi water hotspot juga, kekurangan air. Ini kondisi masih sekarang ya. Lanjut. Ini lanjut saja untuk menyikat waktu. Ini lanjut. Ini ya, ini dari laporan FAO bahwa 500 juta petani kecil ya, yang mana dia memproduksi 80% pangan dunia, ini sangat rentan terhadap perubahan iklim. Nah, ini berarti perlu ada literasi kepada para petani. Kami bekerjasama dengan Dinas Pertanian juga sering melakukan literasi perubahan iklim dalam bentuk sekolah lapang iklim. Jadi menciptakan ketahanan petani, karena memang yang sangat rentan adalah petani-petani kecil. Ya, melalui SLI, sekolah lapangan iklim, mereka bisa menentukan pola tanamnya.
Ini yang terakhir untuk ENSO tahun depan. Ini masih perkiraan ya. Perakiraan itu semakin jauh kita memperkirakan, pasti akurasinya akan semakin lemah. Jadi kalau perakiraan cuaca harian besok lebih mudah kita dibanding kita memperkirakan satu musim. Apalagi memperkirakan 1 tahun ke depan. Nah ini agak sulit. Tapi Bappenas menuntut BMKG untuk membuat ini. Jadi Bappenas minta kepada BMKG untuk membuat climate outlook 2024, sudah kami publish di awal tahun 2023. Tapi ini akan kami update setiap 3 bulan. Nah, bulan Juli ini Pak, sedang kami update perakiraan untuk 2024, tapi belum sempat update, sudah diundang kemari. Nah, nanti dalam minggu-minggu ke depan, kalau ada update perakiraan ENSO akan kami infokan segera ya. Lanjut. Jadi secara umum, ini lanjut saja. Secara umum hujan tahunan di 2024 masih dalam kondisi normal ya. Yang sebelah kanan adalah kondisi rata-rata 91 2020, yang sebelah kiri adalah tahun 2024. Lanjut. Nah, demikian juga dengan perkiraan curah hujan bulanan di tahun 2024 sudah kami buat semua. Nanti akan kami kirimkan dalam bentuk publikasi climate outlook Pak. Karena kalau saya jelaskan satu-satu mungkin makan waktu. Lanjut. Nah terakhir, saya kira antisipasi di 2024, saya kira sama seperti yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi ya, bahwa kalau El Nino itu kondisi kekeringan sehingga menyebabkan musim tanam bergeser, produksi dan kualitas menurun, kalau La Nina sebaliknya lebih basah. Nah sepanjang tahun 2024, ENSO ini diperkirakan akan berbeda pada kisaran 0 sampai 1,1 yang secara fase perkembangan. Batas-batas nilai tersebut adalah sebagai fase netral hingga moderat ya. Dan ada indikasi tadi menurut perakiraan dari Jamstek, Jepang justru akan melemah di 2024. Semoga ini harapan kita bersama, tahun depan akan lebih kondusif iklimnya sehingga produksi pertanian akan lebih meningkat. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Urip. Jadi tadi sudah kata kunci Pak Urip, El Nino kita tetap tanam, kita tetap panen ya. Dan beberapa daerah di Indonesia ini kan tidak sama ini. Malah di Kalimantan Selatan kalau El Nino itu lahan rawa lebak, Pak Kadis ya, bisa dimanfaatkan dan itu puluhan ribu hektar itu. Di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan dan beberapa daerah rawa lainnya itu rawa lebak dangkal tengahan itu bisa dimanfaatkan jadi pertanian. Dan informasi juga teman-teman di seluruh provinsi BICP dulu BPTP kita punya gugus kalender tanam terpadu dengan BMKG tentunya kita sudah mengembangkan kalender tanam terpadu yang bisa memprediksi kapan terjadinya wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, level kecamatan, berapa luas, varietas apa yang cocok digunakan, termasuk bagaimana potensi ledakan hama penyakit dan sebagainya itu sudah kita kembangkan cukup lama ini kerjasama dengan BMKG terkait dengan kalender tanam terpadu. Bapak sekalian, baik sudah kita mendengarkan 5 narasumber pada pagi hari ini dan waktu sudah menunjukkan kurang lebih 12.30 menit. Saya minta saran nih teman-teman Pak Kadis Provinsi Kabupaten, kita rencana jam 1 masuk lagi. Ada waktu sebenarnya ini dan sesi kedua ketiga masih ada sesi tanya jawab. Saya sarankan kalau ada pertanyaan 1-2 monggo, tapi kalau memungkinkan tidak ada pertanyaan jauh lebih baik sehingga kita bisa menyiapkan waktu nanti jam 1 untuk lebih, karena Bapak sekalian akan isoma dan salat dan sebagainya. Oke. Satu lagi, setuju kita? Baik, terima kasih Bapak sekalian, Pak Kadis Provinsi Kabupaten, narasumber yang hadir pada hari ini. Karena waktunya memang sudah sangat dan atas kehadiran kita semua dan insyaallah kita akan ketemu pukul 1 setelah isoma dan salat. Makasih atas kehadiran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.